Just what I do, and I hope you let me in, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yodi Pratama, NPM saya 1821020506. Di video kali ini saya akan membahas masih mengenai hukum acara perdata dan peradilan agama, salah satu mata kuliah yang diampuh oleh Bapak Herpin Yoki Pradikta. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendaftaran dan panggilan. Yang pertama, sesuai asas hakim bersifat menunggu, inisiatif pengajuan tuntutan dilakukan oleh penggugat. Tindakan pertama yang harus dilakukan penggugat adalah mendaftarkan gugatannya di Kepanitraan Panggilan Negeri dengan memperhatikan kompetensi relatif pengadilan negeri yang bersangkutan. Proses pendaftaran ini dimulai dengan membayar biaya perkara sesuai dengan asas beracara dikenakan biaya. Selanjutnya, pendaftaran tersebut akan ditindaklanjuti dengan suatu penetapan ketua pengadilan negeri yang menunjuk susunan majelis hakim pemeriksa perkara tersebut. Ketua majelis hakim menentukan hari dan tanggal persidangan serta memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak yang berperkara supaya hadir di persidangan yang telah ditetapkan, disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan dengan membawa segala surat keterangan yang dipergunakan. Pemanggilan dilakukan oleh jurusita dengan menyerahkan surat panggilan atau eksploit berita acara pemanggilan. Dan khusus untuk tergugat disertai salinan suratan gugatan. Pemanggilan ini harus dilakukan dengan patut yang ditunjukkan dengan pengembalian risalah atau relas panggilan itu kepada majelis hakim. Apabila yang dipanggil bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan, panggilan dilakukan melalui ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang dipanggil tersebut. Selanjutnya, mengenai putusan karena tidak hadir pada sidang pertama, pasal 148 RBG atau 124 HIR memuat ketentuan bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut. Namun, pasal 150 RBG atau pasal 126 HIR masih memberi kelonggaran kepada majelis hakim untuk tidak menjatuhkan putusan pada persidangan pertama dan untuk memerintahkan jurusita untuk memanggil penggugat sekali lagi untuk hadir dan juga memanggil pihak yang sebelumnya telah hadir atau tergugat untuk menghadap lagi pada hari persidangan berikutnya yang telah ditetapkan itu. Setelah penggugat dipanggil kedua kalinya dan ternyata penggugat tidak hadir pula pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut, hakim akan menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat dan menghukum tergugat membayar biaya perkara. Dalam putusan yang menggugurkan gugatan penggugat, pokok perkaranya tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim karena memang pemeriksaan perkara sesungguhnya belum dilakukan. Sebagai catatan perlu diperhatikan bahwa apabila penggugat hadir dalam persidangan pertama namun tidak hadir dalam persidangan berikutnya, maka perkaranya akan diperiksa dan diputus secara kontradiktoir. Yang selanjutnya mengenai upaya perdamaian, pasal 154 RBG dan 130 HIR antara lain menentukan yang pertama, bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya. Yang kedua, bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa. Yang ketiga, terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding. Ketentuan ini mewajibkan majelis hakim sebelum memeriksa perkara perdata harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa tersebut. Peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara tersebut secara damai sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan.
Bila perdamaian tidak dapat dicapai, maka proses pemeriksaan dan dilanjutkan dengan tahap jawab-menjawab, pembuktian, kesimpulan, dan putusan pengadilan. Yang selanjutnya, jawaban dan eksepsi. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat memberikan jawaban, namun jawaban ini sangat penting bagi tergugat, karena apabila tergugat tidak memberikan jawaban, tergugat harus menyadari ia harus memikul akibat dari sikapnya. Dalam jawabanlah tergugat dapat mengemukakan argumentasi yang menguntungkan posisinya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara lisan maupun secara tulisan. Jawaban tergugat dapat terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang lazim disebut eksepsi atau tangkisan. Yang kedua, jawaban yang langsung mengenai pokok perkara. Jawaban tergugat yang langsung mengenai pokok perkara dapat berupa pengakuan, bantahan, dan retorte. Yang selanjutnya mengenai gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi atau gugatan balik atau gugatan balasan diatur dalam pasal 157 dan 158 RBG, pasal 132A dan 132B HIR. Pasal 157 RBG menentukan: yang pertama, tergugat berwenang untuk mengajukan gugatan balik dalam segala hal. Yang kedua, jika dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka hal itu tidak dimungkinkan dalam tingkat banding. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dari penjelasan yang saya sampaikan, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kusaha.